Halo, kembali di acara Reject hari ini, review project. Kali ini saya bakalan nge-review project coffee shop di Kelapa Gading. Menarik banget coffee shopnya. Berhubung projectnya deket, saya naik sepeda aja, biar sehat. Halo, saya Mario Wibowo dan hari ini saya bakalan review project coffee shop namanya Kopi's Indonesia. Yang pertama kan ada di Peak, nah sekarang yang kedua cabangnya di Kelapa Gading. Kebetulan dekat banget sama studio saya, jadi tadi saya kesini naik sepeda aja biar sehat. Jadi coffee shop ini posisinya ada di daerah pengembangan baru Kelapa Gading, yaitu ke arah Sedayu City, dan dia letaknya ada di ruko. Dan kebetulan rukonya di posisi corner. Nah, kalau ruko itu kan tampaknya sama semua tuh. Gimana caranya supaya dia bisa stand out among the crowds? Nah, jadi tampaknya dibikin beda nih, dianeh-anehin nih. Kebetulan tampaknya juga ngadep barat, jadi kena matahari sore kan agak panas nih. Nah, artinya kalau secara arsitektural itu perlu treatment ya. Nah, treatmentnya gimana? Kali ini menggunakan second skin. Second skinnya dikerjain sama teman kita, Bio Living, yang berkolaborasi dengan desainernya ya. Namanya SOK Design. Mereka tuh desainnya bagus banget, very playful, saya sih seneng banget. Karena posisi coffee shopnya ada di corner, jadi dia manfaatin tuh sudutnya buat area outdoor. Jadi biasanya kalau pagi tuh orang yang habis olahraga, orang mau ngopi, pada nongkrong di situ enak banget. Nanti kita bahas ya lebih detail untuk area outdoor ini. Setahu saya, ini adalah coffee shop yang paling gede di Kelapa Gading. Karena dia ada di satu ruko yang ada 5 lantai. Dan setiap lantai itu punya tema yang berbeda di setiap lantainya. Jadi setiap lantai itu sangat playful konsepnya. Sekarang kita bahas entrance-nya dulu ya. Ini pintu masuknya. Naik tangga, sama seperti ruko yang lain. Cuman biasanya kalau ruko lain kan pintu masuknya cuma flat aja. Kalau yang ini tuh dibikinin pocket gitu, dia ngantong bentuknya. Jadi berkesan mengundang ya buat para tamu. Udah gitu supaya lain dari yang lain, kaca entrance-nya semua ini dibikin bentuknya ngelengkung, curvy ya, supaya lebih manis bentuknya. Terus karena entrance-nya full glass dari kaca, kalau sore malam kan lampunya nyala tuh warna kuning. Jadi kalau dari luar ngeliat tuh berkesan mengundang buat tamu datang. Jadi kalau nuansa malam dia juga kelihatannya cakep. Ayo kita masuk. Lepas masker supaya audionya kedengaran bagus. Tapi kemarin udah tes antigen kok, negatif. Oke, kita udah sampai di lantai dasarnya nih. Jadi yang ini tuh konsepnya lounge ya, tempat orang nyantai-nyantai cantik lah di sini. Nah, dari segi desain itu gimana caranya supaya lounge ini bisa berbicara sendiri tanpa harus dikasih tahu. Nah, jadi caranya adalah kita harus tentuin point of interest dari tempat ini. Nah, kalau lantai dasar ini kan point of interest-nya itu udah pasti barnya. Ya, nah makanya barnya ini didesain sedemikian rupa jadi sangat menarik. Nah, ya, faktor utamanya ini nih. Jadi ini barnya bawahnya pakai material terakota ya, warna bata. Material ini juga dipakai di Bandara Soekarno-Hatta ya, kalau pernah perhatiin dulu tuh. Nah, dari meja bar ini belakangnya itu pakai material black finger joint ya, menarik juga tuh, patternnya padat-padat gitu. Terus disambung sama material besi yang dikombinasiin sama baja di belakang. Nah, yang itu fungsinya buat naro coffee bean bag-nya sama minuman-minuman lah buat dekorasi. Nah, udah dari situ, kalau misalnya mentok di atas plafon nggak ada apa-apa lagi kan nanggung tuh. Nah, makanya dari situ ditambahin lagi material kayu. Menjulur ke depan, jadi kayak ngebungkus ruangan ini. Nah, material kayu itu supaya nggak monoton, dibikin mundur maju, jadi kesannya dinamis banget. Nah, untuk menyambungkan antara ruang luar sama ruang dalam, di luar kan tadi ada weaving tuh dari rotan. Nah, di dalam bar ini juga sebagai centerpiece dibikinin juga weaving yang lingkar nih. Jadi dia kayak ada sambungan materialnya antara luar sama dalam, jadi desainnya berasa nyatu. Ini daerah tempat duduknya nih.
tempat duduknya didominasi pakai warna kayu. Jadi kesan warm yang nyambung semua sama warna-warna bar ya. Jadi color palette-nya rada-rada coklat merah semua gitu. Udah gitu sesuai judulnya, ini kan judulnya Kopi se-Indonesia ya. Jadi konsepnya memang dari awal tuh dari klien udah bilang ke desainernya, konsepnya maunya Indonesia banget dah, gimana caranya terserah gitu. Nah, makanya di sini ada peta Indonesia, sama yang di pick juga ada peta Indonesia ini. Terus itu di sebelah kanan ada gambar Garuda yang dalamnya dikasih motif kayak batik gitu. Jadi nuansa Indonesia itu kental banget. Nah, kemudian ini kan ruko ya. Jadi kalau ruko itu kan bagian belakang kan selalu tangga buat naik. Nah, jadi untuk misahin area tempat minum di sini sama area tangga, istilah area servisnya, ada tangga, ada lift ya gitu. Ini dikasih roster nih. Roster semua kotak-kotak pattern-pattern. Jadi nggak terlalu masif, tapi pembatas gitu. Jadi pembatas tapi kelihatan tembus gitu kan ya. Nah, supaya nggak ngeblok juga dikasih warna putih, jadi kayak aksen ya, karena di sini warnanya udah merah coklat semua. Nah, di situ dikasih aksen warna putih, jadi pembatas tapi tetap cakep gitu. Lantai dasar udah beres, kita cek lantai 1 yang konsepnya itu co-working space. Karena ini lantai dasarnya itu tingginya kayak 2 lantai, jadi makanya nih kita di antara tangga lantai dasar sama lantai 1 itu kita bisa ngelihat juga ke lantai dasarnya. Jadi kayak ada hubungan antar ruang gitu ya, jadi tangganya nggak benar-benar gelap, masih ada pemandangan waktu naik. Kemarin nge-review project sambil olahraga terus nih. Jadi nge-review project itu termasuk olahraga ya, sehat. Udah sampai nih di lantai 1, sama ini partisinya juga ada, tapi kali ini warna hitam karena memang desain co-working space di lantai 1 ini maunya nuansanya gelap, makanya plafonnya juga hitam, cuma dikasih spot-spot lampu doang di meja-mejanya, ceritanya supaya kerjanya lebih konsentrasi. Nah, kalau mau kerjanya lebih fokus lagi, ini disediain kayak focus spot ya. Focus spot itu kayak booth lah, booth-booth kecil semua. Nah, booth kecil ini dinamainnya sesuai provinsi di Indonesia. Jadi ini ada yang Kalimantan Barat, ada yang Jogja, ada yang Bali, ada yang Papua. Nah, terus di dalam boothnya itu ditaruhin batik sesuai dari provinsinya. Jadi ini namanya Jogja, pakai batik Jogja. Bali, pakai batik Bali. Cakep, playful. Nah, terus di luarnya juga ini dikasih warna-warni semua ya, jadi menarik banget. Nah, di bagian yang sini, ini ada mural, pesan sponsor dari pemiliknya artinya. Terus disediain juga, ini tempat buat kerja yang kayak bench, jadi lebih santai lah ceritanya ya. Kan kalau kerja kan nggak harus selalu serius. Jadi bisa lebih santai, duduknya di sini, ini ada meja-meja kecil semua. Nah, terus kalau ngeliat keluar ini kelihatan dari dekat nih weaving yang dari entrance tadi. Kita bisa lihat dari jarak dekat, dia motifnya melintir-melintir. Nah, ini kalau kena sinar matahari, itu cakep banget tuh glowing dari belakang. Terus create shadow-nya juga lucu, goyang-goyang karena ada shadow pohon juga ya. Shadow-nya juga menarik. Ini lantai 1. Selesai, kita cek lantai 2. Tangganya ini, partisinya dilapisin pakai tikar. Tikar kan Indonesia banget ya, sesuai konsep. Terus ini pembatas di lantai 2 nih, yang konsep board game, pembatasnya pakai tanaman, jadi warnanya hijau seger. Karena lantai 2 ini konsepnya adalah board game, jadinya ini layoutnya dibikinnya beda-beda size-nya ya. Jadi ada yang untuk 2 orang, ada yang 4 orang, ada yang untuk 6 orang. Sesuai permainan board game, jadi nanti butuhnya mau duduk di mana, ya bisa milih. Terus mejanya juga dinaikin, kakinya bisa turun. Jadi duduknya nggak benar-benar harus bersila, karena untuk orang tua, atau mungkin kayak saya, yang kalau duduk bersila kelamaan tuh kesemutan.
Jadi duduk di sini enak nih, jadi kakinya turun, jadi tetap nyaman duduknya ya. Tempat duduknya juga ini pakai tikar nih, jadi sambungan dari tangga, ada tikar, nyambung ke tempat duduk, dan plafonnya juga tikar semua, jadi desainnya nyambung, semua kesinambungan. Buat senderannya, ini pakai sarung juga, sarung kan Betawi banget ya Indonesia nih. Ini kayaknya merek Gajah nih, ya si sarung. Terus, supaya kesan board game-nya lebih kental lagi, nih di dinding sebelah kanan nih, dibikinin mural. Muralnya mural board game ular tangga. Ular tangga juga Indonesia ya. Nah, terus ular tangganya itu dimodif nih. Jadi gambar-gambarnya nih ada candi, ada Monas, ada wayang ya. Jadi ada patung selamat datang. Jadi semua dimodif Indonesia. Terus ada satu lagi nih. Ini ada mural Monopoly. Kalau yang sering main Monopoly, pasti sering lihat kan di depan box Monopoly itu ada gambar orang lempar duit yang pakai topi tinggi gitu. Nah, kali ini mural dirubah nih. Jadi konsep Indonesia. Jadi orang pakai belangkon, orang Betawi itu ada kumisnya gitu, terus ngelempar duit, tapi duitnya goban sama cepek. Indonesia. Kreatif banget ya. Jadi saya juga paling senang di lantai ini sih. Menurut saya lantai ini tuh playful banget, terus space-nya agak gede, jadi kadang-kadang saya bawa keluarga sama anak buat nongkrong di sini, main-main. Sekarang kita cek ke lantai berikutnya lagi di atas. Nyampe kita di lantai 3. Nah, lantai 3 ini itu didesain konsepnya buat smoking area memang. Jadi nuansanya gelap-gelap di sini. Nah, permainan desain di sini ada di plafonnya. Ya, dari tadi kan semua desainnya kayak kotak-kotak. Nah, sekarang plafonnya dikasih aksen, bentuknya curve. Jadi lucu di sini nih. Nah, satu lagi hal yang lucu itu bagian partisi sebelah sana di belakang nih. Pas kita masuk, kan kacanya dikasih sunblast tuh. Nah, sunblastnya itu karena ini smoking area, jadi dibikinnya kayak asap rokok sunblastnya. Jadi dia tipis di bawah, terus tebal di atas. Kreatif banget nih desainnya. Beres. Jadi kita sekarang lanjut ke rooftop. Jadi rooftop ini juga salah satu lantai yang biasanya paling rame. Cuman biasanya ya lewat jam 2 lah. Jadi setelah siang panas sudah lewat, mulai adem, orang pada mulai nongkrong di atas. Let's go. Nyampe di rooftopnya. Nah, ini kalau sekilas ngelihat mah udah mirip nih kayak di Bali ya. Jadi playful colors. By the way, nih waktu terakhir saya motor ke sini semua joknya warna-warni, jadi playful. Cuman mungkin karena udah lama rusak, jadi diganti. Anyway, mirip di Bali, cuman bedanya view-nya nih view kota. Jadi kita bisa ngeliat view Kelapa Gading di sini. Cielah, Kelapa Gading ada view-nya, ya. Nah, tempat duduknya di sini didesain juga lain-lain nih. Ini ada yang ngebale, ada yang ada mejanya. Nanti di situ ada yang bisa lesehan. Nah, terus kalau misalnya orang yang ngegengnya banyak nih, orangnya ngumpulnya, di sini ada area yang agak gede nih. Sini ada area agak gede. Layoutnya juga bisa diputar-putar sesuai kemauan lah nanti mau ngapain gitu. Oh deh. Terus kalau misalnya sore, ini roofnya retractable ya, bisa dibuka. Jadi sore ke malam itu kita bisa lihat langsung ke langit. Jadi ini tempat asli buat chill and relax sih, mantep banget lah. Ya, ini desain pembatasnya ini yang unik nih. Dia pakai semen, terus dikasih warna ya. Jadi warnanya kayak pink-pink gitu, pastel. Terus dikasih koral. Jadi ada pembatas, kelihatan material koral-koralnya, bintik-bintik. Oke, jadi tadi kita udah nge-review total semua 5 lantai ya, dengan 5 konsep yang berbeda. Bagian terakhir kita tinggal nge-review bagian samping ya. Tadi di samping pintu masuk kan ada outdoor area tuh kecil tuh. Kita ke sana dulu yuk, lihat. Ini area outdoornya. Jadi area outdoor ini didesainnya pakai ram nih ya. Dia pakai ram turun ke bawah sampai ke area level yang bawah lagi. Ya, kita lihat ya di daerah ujungnya.
daerah ujung ini tuh tempatnya buat live band sebenarnya. Jadi kalau weekend ada acara bakal ada live band di sini. Ya, ini bisa buat taruh alat-alat musik lah semuanya gitu, aman. Nah, terus ini di belakang nih didesainnya bentuk wayang ya. Ini bentuk wayang, ini Indonesia banget bentuknya tapi dari bata. Terus ada hashtagnya. Jadi ini hashtagnya itu juga pesanan dari owner nih, local pride ya. Jadi semua made in Indonesia ceritanya gitu. Nah, area-area outdoor seatingnya ini didesainnya ceritanya tempat piknik ya. Jadinya semua ini pakai meja-meja piknik ini. Terus karena tadi pinggirannya semua pakai ram, di sini jadi dibikinnya step supaya nanti di ujung sana semua levelnya sama. Udah deh, selesai ya. Jadi itulah review dari Kopi se-Indonesia Kelapa Gading. Konsep coffee shop Indonesia 5 lantai, Indonesia banget. Maunya lokasinya instagramable banget. Jadi di mana aja bisa motret ceritanya gitu. Jadi free marketing dari calon pengunjung yang foto-foto di sini. Oke, if you like my video, please like, subscribe, and comment, dan jangan lupa share juga ke teman-teman yang senang nontonin video-video kayak gini. Saya Mario Wibowo, motret terus, jangan bosan.